Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan dari hasil pekerjaan dari KDJ kami, yaitu yang berjudul Capstone Project dengan judul Perancangan Kebijakan Keamanan Jaringan untuk Low Orbit Satellite pada Sistem Manajemen Event Ekstrem Tsunami dari BMKG. Nah, sebelum mulai, perkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada Muhammad Atorik dengan NIM belakang 090. Yang kedua ada Anissa Zafira Adia dengan NIM belakang 106. Kemudian yang ketiga Muhammad Fadaukas Umarki dengan NIM belakang 116. Yang keempat ada Ridan Fadlil Wafi dengan NIM belakang 118. Dan saya sendiri Muhammad Dwi Ananda dengan NIM 119. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Dari latar belakangnya dulu. Nah, di sini ada ada beberapa poin utama, ada 6 di sini ya. Yang pertama ada peran BMKG-nya dulu. Yang pertama tentunya memantau dan memberikan informasi cuaca, iklim, dan geofisika di Indonesia, termasuk manajemen bencana. Nah, yang mempengaruhi juga letak geografis, Indonesia ini berada di kawasan cincin api Pasifik, sering menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Nah, oleh karena itu, perlu yang namanya teknologi low orbit satellite untuk mengumpulkan data-data secara real time dan komunikasi yang cepat dalam situasi darurat. Nah, apa aja tantangan keamanan dari LOS-nya ini? Nah, integrasi LOS ini membawa potensi ancaman seperti akses yang tidak sah, intersepsi data, jamming, spoofing, dan serangan cyber. Nah, apa aja yang harus kita tangguhkan kalau kayak gitu? Nah, selanjutnya kita lanjut membicarakan tentang kebijakan keamanannya. Penelitian menekankan pentingnya kebijakan keamanan jaringan untuk melindungi implementasi LOS. Nah, untuk dari beberapa poin di atas, kita dapat membuat tujuan proyek di sini dengan tujuan untuk menganalisis dan mengembangkan kebijakan keamanan jaringan untuk BMKG dalam menghadapi event ekstrim seperti tsunami. Nah, meningkatkan ketahanan dan responsivitas sistem manajemen bencana. Kita lanjut ke fase pertama dari proyek proposal. Nah, kita bahas dulu dari teknologi low orbit satellite-nya ini. Nah, teknologi low orbit satellite atau LOS menawarkan beberapa keunggulan signifikan dalam penanganan bencana tsunami. Satelit-satelit ini beroperasi pada ketinggian yang relatif rendah, memungkinkan pengumpulan data dengan resolusi tinggi dan komunikasi data yang cepat. Dalam konteks penanganan bencana tsunami ini, kemampuan kemampuan dari LOS ini sangat penting untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda terjadinya tsunami, seperti pergerakan permukaan air laut dan aktivitas seismik, serta menyampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat. Nah, integrasi LOS ke dalam sistem infrastruktur IT nasional BMKG untuk sistem manajemen bencana tsunami dapat memberikan manfaat nih. Kita lanjut ke bagian kedua, manfaat integrasinya. Dengan data real time yang akurat dan komunikasi yang cepat, BMKG dapat mengambil tindakan yang tepat waktu untuk mengevakuasi penduduk dari daerah berisiko. Selanjutnya, mengkoordinasikan upaya tanggap darurat dan meminimalkan dampak bencana. Namun, integrasi LOS ini dapat membawa tantangan keamanan juga nih. Kita lanjut ke bagian ketiganya, yaitu apa namanya? dapat kita dapat kita atasi juga dengan cermat. Untuk mengatasi tantangan keamanan ini diperlukan upaya sistematis dalam menganalisis risiko, merancang keamanan jaringan yang komprehensif, dan mengimplementasikan kontrol keamanan yang tepat. Dengan melakukan ini, BMKG dapat memastikan bahwa integrasi teknologi LOS ke dalam sistem manajemen bencana tsunami dapat dilakukan secara aman dan andal, sehingga memberikan manfaat maksimal dalam dapat melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman bencana tsunami. Oke, kita lanjut ke bagian scope definition yang di sini. Nah, proyek ini difokuskan pada integrasi teknologi low orbit satellite LOS ke dalam infrastruktur TI nasional BMKG atau yang kita perpanjang jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk sistem manajemen bencana tsunami. Nah, lingkup proyek ini mencakup semua komponen infrastruktur IT BMKG yang terlibat dalam pengumpulan, transmisi, penyimpanan, dan analisis data tsunami yang diperoleh melalui LOS. Proyek akan mematuhi standar keamanan nasional yang berlaku serta memperhatikan batasan-batasan yang ada. Nah, di sini ada 4 initial security challenges.
atau yang kita dalam translate bahasa Indonesia adalah beberapa tantangan keamanan yang harus diantisipasi selama proses integrasi. Di sini ada empat. Yang pertama, akses tidak sah. Nah, akses yang tidak sah ini berupa ancaman dari peretas eksternal yang berusaha memperoleh akses tidak sah ke dalam sistem dengan tujuan merusak, mencuri, atau memanipulasi data sensitif terkait manajemen bencana. Nah, yang kedua dari akses tidak sah ini adalah resiko akses tidak sah oleh pengguna internal yang tidak memiliki izin atau hak akses yang memadai, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat membahayakan kerahasiaan dan integritas data. Nah, yang terakhir adalah perlunya kontrol akses yang ketat, manajemen hak akses yang efektif, dan pemantauan aktivitas pengguna untuk mencegah dan mendeteksi upaya akses yang tidak sah. Yang kedua adalah ancaman terhadap integritas data. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah resiko perubahan, penghapusan, atau pemalsuan data secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang, baik melalui serangan cyber atau kesalahan manusia. Nah, ancaman yang kedua ini kita juga bahas ancaman ini dapat mengancam akurasi dan keandalan informasi manajemen bencana yang dihasilkan, sehingga berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan tindakan tanggap darurat. Nah, yang ketiga, kita membahas tentang diperlukan mekanisme keamanan seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, audit trail, dan validasi integritas data untuk melindungi integritas data. Nah, tantangan yang ketiga adalah ketersediaan layanan. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, kita harus memastikan operasi sistem manajemen bencana tsunami yang berkelanjutan dan tersedia saat dibutuhkan, bahkan saat terjadi serangan cyber, bencana alam, atau gangguan-gangguan lainnya. Nah, poin kedua, ancaman serangan seperti Distributed Denial of Service atau kita singkat DDoS, terus malware atau kegagalan komponen infrastruktur lainnya dapat mengganggu ketersediaan layanan. Nah, poin ketiga ini, strategi redundansi, perencanaan pemulihan bencana dan rencana kesinambungan bisnis yang kuat diperlukan untuk memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Nah, untuk tantangan yang terakhir, keamanan komunikasi. Nah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan juga. Perlindungan data yang dikirim melalui jaringan komunikasi dari penyadapan atau bahasa Inggrisnya eavesdropping dan manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, yang kedua, ancaman seperti intersepsi data, jamming, dan spoofing dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang ditransmisikan. Dan poin terakhir adalah penerapan enkripsi yang kuat, misalnya enkripsi end-to-end, dan protokol komunikasi yang aman seperti TLS atau SSL diperlukan untuk melindungi keamanan komunikasi. Nah, dari tantangan di atas, harus kita atasi secara komprehensif melalui perencanaan kebijakan keamanan yang kuat dan implementasi kontrol keamanan yang tepat. Nah, hal ini meliputi penerapan teknologi yang keamanan yang sesuai, prosedur operasional yang aman, pelatihan kesadaran keamanan bagi pengguna, dan pemantauan serta pengelolaan insiden keamanan yang efektif. Nah, terakhir adalah dalam fase pertama ini kita akan membahas metodologinya. Nah, untuk mengatasi keamanan yang diidentifikasi selama proses integrasi teknologi dari LOS ke dalam sistem manajemen bencana tsunami dari BMKG akan digunakan pendekatan metodologi yang sistematis dan komprehensif. Nah, berikut rincian-rinciannya dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah penilaian resiko terstruktur. Nah, poin-poin ini terdiri dari beberapa pembahasan seperti melakukan identifikasi aset kritis yang terlibat dalam pengumpulan, transmisi, penyimpanan, dan analisis data tsunami dari LOS. Yang poin kedua adalah menganalisis ancaman keamanan yang relevan, baik dari sumber internal maupun eksternal, seperti peretas, pengguna tidak berwenang, bencana alam, serta serangan cyber seperti malware, DDoS, dan eksploitasi kerentanan. Poin selanjutnya adalah mengevaluasi kerentanan dalam infrastruktur TI BMKG yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman yang dapat diidentifikasi. Poin selanjutnya, menilai risiko keamanan berdasarkan kemungkinan terjadinya dan potensi dampak yang ditimbulkan. Dan poin terakhir dalam metodologi pertama ini adalah memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahannya untuk ditangani secara efektif. Nah, metodologi kedua adalah analisis praktik terbaik
dan standar keamanan. Di sini ada beberapa poin yang harus dilihat, yaitu mempelajari praktik terbaik dalam keamanan jaringan dan manajemen risiko dari organisasi terkemuka di bidang manajemen bencana dan keamanan cyber. Yang kedua adalah mengadopsi standar keamanan nasional dan internasional yang relevan dan standar keamanan khusus untuk sistem manajemen bencana. Poin terakhir adalah menganalisis kesesuaian praktik dan kontrol keamanan yang ada di BMKG dengan standar dan praktik maaf, ke- dengan standar dan praktik terbaik yang ditetapkan. Dan metodologi yang ketiga adalah perancangan kontrol keamanan berbasis risiko. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penilaian risiko dan analisis praktik terbaik, perancang kontrol keamanan yang sesuai untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi. Poin kedua, menerapkan pendekatan berbasis risiko, di mana kontrol keamanan yang lebih ketat diterapkan untuk risiko yang lebih tinggi, sementara risiko yang lebih rendah ditangani dengan kontrol yang lebih ringan. Poin terakhir, kontrol keamanan dapat mencakup teknologi keamanan seperti enkripsi, firewall, sistem deteksi intrusi, manajemen akses, serta prosedur operasional dan pelatihan kesadaran keamanan bagi pengguna. Dan metodologi yang terakhir adalah kolaborasi dan validasi. Di sini ada beberapa poin juga, seperti berkolaborasi dengan tim keamanan informasi BMKG, ahli keamanan cyber, dan pemangku kepentingan lain untuk memvalidasi dan menyempurnakan rancangan kontrol keamanan. Poin kedua, memastikan bahwa solusi keamanan yang diusulkan itu efektif, dapat diimplementasikan, dan selaras dengan tujuan dan batasan operasional BMKG. Poin terakhir dari metodologi ini adalah melakukan penyesuaian dan iterasi rancangan kontrol keamanan berdasarkan umpan balik dan masukan dari para pemangku kepentingan. Nah, dengan mengikuti metodologi-metodologi di atas, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian resiko yang akurat, kebijakan keamanan jaringan yang komprehensif, dan rencana implementasi kontrol keamanan yang efektif untuk melindungi integrasi teknologi LOS ke dalam sistem manajemen bencana tsunami BMKG. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa aspek keamanan yang dipertimbangkan secara menyeluruh dan solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan operasional BMKG serta standar keamanan yang berlaku. Oke, untuk fase kedua dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah fase kedua yaitu risk assessment. Pada fase kedua ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah identification of asset. Dalam proses integrasi teknologi low orbit satellite ke dalam infrastruktur IT BMKG untuk sistem manajemen bencana tsunami, beberapa aset kritis perlu diidentifikasi secara rinci. Aset-aset ini merupakan komponen penting yang terlibat dalam pengumpulan, transmisi, penyimpanan, dan analisis data tsunami dari LOS. Berikut adalah aset-aset kritis yang perlu diperhatikan. Terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah infrastruktur monitoring, yang terbagi menjadi 3 aset, yaitu seismograf yang bertujuan untuk mendeteksi aktivitas gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami. Lalu yang kedua adalah sistem radar eh, yang berguna untuk memantau perubahan permukaan laut dan mendeteksi gelombang tsunami. Lalu yang ketiga ada satelit cuaca yang fungsinya untuk menyediakan data visual dan inframerah untuk memprediksi dan memahami dinamika atmosfer. Kategori selanjutnya adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi terbagi menjadi 3 aset. Yang pertama adalah jaringan komunikasi itu sendiri, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat monitoring dengan pusat data BMKG yang memungkinkan transmisi data secara real. Yang kedua adalah router dan switch. Ini adalah perangkat untuk transmisi data dengan pusat data BMKG. Lalu yang ketiga ada perangkat komunikasi satelit yang berfungsi menerima dan mengirim data dari LOS. Next. Kategori yang ketiga ada pusat data yang terbagi menjadi 3 aset. Yang pertama ada server penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan penyimpanan terpusat untuk data monitoring gempa, gempa bumi, dan juga tsunami.
Lalu yang kedua, penyimpanan data tsunami historis yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data kejadian tsunami sebelumnya untuk analisis tren dan pengembangan model. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak analisis data. Fungsinya untuk memproses dan menganalisis data dari berbagai sumber monitoring. Kategori yang keempat ada sumber daya manusia. Eh, Aset yang ada dalam kategori ini ada staf BMKG. Staf BMKG yang terlibat dalam operasional sistem manajemen bencana tsunami, termasuk operator dan analis yang mengawasi perangkat monitoring, pusat data, dan analisis data. Aset-aset kritis ini memainkan peran penting dalam rantai deteksi, analisis, dan peringatan dini tsunami. Keamanan dan keandalan aset-aset ini sangat penting untuk memastikan sistem manajemen bencana tsunami BMKG dapat berfungsi dengan baik, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat, serta pihak berwenang, serta memungkinkan tindakan tanggap darurat yang efektif dalam menghadapi ancaman tsunami. Next. Poin selanjutnya ada threat analysis. Dalam mengintegrasikan LOS ke dalam infrastruktur IT, BMKG, untuk sistem manajemen bencana tsunami terdapat beberapa ancaman potensial yang perlu diidentifikasi dan dianalisis secara rinci. Di sini terdapat beberapa jenis ancamannya. Jenis ancaman yang pertama adalah serangan cyber, di mana ancaman dari peretas eksternal yang berupaya memperoleh akses tidak sah ke dalam sistem untuk melakukan sabotase, pencurian data, atau gangguan operasional. Terdapat juga malware dan serangan DDoS yang dapat melumpuhkan sistem, mengubah data yang dikumpulkan, atau menyebabkan kesalahan dalam prediksi dan peringatan dini. Selanjutnya ada eksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak, sistem operasi atau jaringan komunikasi untuk mendapatkan akses tidak sah, mencuri data sensitif, atau memasang perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak integritas sistem. Lalu yang selanjutnya ada serangan cyber. Ini tidak hanya mengancam kemampuan BMKG untuk mendeteksi dan merespons tsunami secara efektif, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan. Jenis ancaman yang kedua ada kegagalan sistem. Dalam jenis ancaman ini terdapat beberapa ancaman. Yang pertama ada kerusakan perangkat keras seperti seismograf, radar, server, atau perangkat jaringan yang dapat menyebabkan gangguan atau kegagalan total dalam mendeteksi dan merespons tsunami. Selanjutnya ada kerusakan perangkat keras yang disebabkan oleh usia peralatan, kurangnya pemeliharaan, dan cacat produk. Lalu selanjutnya ada kegagalan pada perangkat lunak seperti tidak barui atau adanya bug yang dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis data atau proses transmisi data ke pusat kontrol. Dan yang terakhir ada kegagalan sistem. Ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan keterlambatan dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang berpotensi terdampak, mengurangi efektivitas sistem peringatan dini, dan juga meningkatkan resiko bagi populasi yang berada di daerah rawan tsunami. Jenis ancaman selanjutnya adalah kesalahan manusia. Yang pertama ada kesalahan operator dalam menginterpretasikan data atau mengomunikasikan informasi yang dapat mengakibatkan keputusan yang salah, seperti salah membaca data seismik sebagai false positif atau false negatif. Lalu selanjutnya ada kesalahan dalam konfigurasi sistem, prosedur operasional yang tidak tepat, atau kurangnya pelatihan yang dapat meningkatkan risiko kesalahan. Lalu selanjutnya ada kesalahan eh, kesalahan ini dapat mempengaruhi akurasi prediksi dan kecepatan dalam menyebarkan informasi kritis. Kemungkinan untuk ancaman ini juga sedang dan dampaknya sedang.
Lalu yang terakhir, jenis ancaman yang terakhir adalah ancaman lainnya. Yang pertama ada intersepsi data atau jamming atau spoofing sinyal komunikasi antara LOS dan perangkat di bumi oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu selanjutnya ada akses tidak sah oleh pengguna internal yang tidak memiliki hak akses yang sesuai. Dan yang terakhir ada bencana alam seperti gempa bumi, badai, atau banjir yang dapat merusak infrastruktur fisik dan mengganggu operasi sistem. Kemungkinan ancaman ini adalah rendah dengan dampak yang tinggi. Lalu eh, dengan mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman ini secara rinci, BMKG dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk melindungi aset-aset kritis dalam sistem manajemen bencana tsunami yang mengintegrasikan teknologi LOS. Langkah ini penting untuk memastikan respon yang cepat dan tepat dalam menghadapi event ekstrim seperti tsunami. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu vulnerability assessment. Dan proses integrasi teknologi low orbit satellite atau LOS ke dalam infrastruktur IT nasional BMKG untuk sistem manajemen bencana tsunami, penilaian kerentanan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi celah atau kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman yang telah diidentifikasi sebelumnya. Oke, di sini ada beberapa kategori yang akan dibahas. Yang pertama dari kerentanan perangkat lunak. Ada beberapa potensinya yaitu OS aplikasi yang tidak diperbarui, kelemahan konfigurasi, bug yang belum terdeteksi, dan juga kurangnya praktik pengembangan aman. Untuk kemungkinannya itu sedang dan juga dampaknya itu tinggi. Selanjutnya ada kategori kerentanan jaringan dan komunikasi. Beberapa potensinya yaitu konfigurasi jaringan yang tidak aman, firewall atau IDS atau autentikasi yang lemah, kurangnya pemantauan jaringan, pergantungan pada jaringan eksternal, dan juga kemungkinannya yaitu sedang dan dampaknya itu tinggi. Selanjutnya ada kerentanan sumber daya manusia, yang mana potensinya itu kurangnya kesadaran keamanan dan pelatihan, praktik keamanan yang buruk, kurangnya pelatihan untuk prosedur darurat, dan juga untuk kemungkinan dan dampaknya itu sedang dan juga sedang. Selanjutnya ada dari kerentanan fisik, yaitu kurangnya kontrol akses fisik, perlindungan terhadap ancaman lingkungan yang tidak memadai, dan juga ketergantungan pada sumber daya listrik. Untuk kemungkinannya itu rendah, dan juga untuk dampaknya itu tinggi. Kemudian ada beberapa kerentanan juga yang berpotensial yang perlu dievaluasi. Yang pertama dari kerentanan perangkat lunak, yaitu sistem operasi atau aplikasi yang tidak diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kemudian kelemahan dalam konfigurasi sistem atau aplikasi yang dapat membuka celah bagi akses tidak sah. Kemudian bug atau kerentanan yang belum terdeteksi dalam perangkat lunak yang digunakan. Kemudian kurangnya penerapan prinsip-prinsip pengembangan aplikasi yang aman. Kemudian selanjutnya ada kerentanan jaringan dan komunikasi, yaitu konfigurasi jaringan yang tidak aman, seperti penggunaan protokol yang tidak aman atau kurangnya enkripsi, kemudian kelemahan dalam sistem firewall, sistem deteksi intrusi, atau mekanisme autentikasi jaringan. Juga kurangnya pemantauan dan respon terhadap aktivitas jaringan yang mencurigakan. Kemudian selanjutnya ada kerentanan sumber daya manusia, yaitu kurangnya kesadaran keamanan dan pelatihan bagi pengguna dan staf IT, kemudian praktik keamanan yang buruk seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau berbagai akses tanpa otorisasi. Kemudian potensi kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan insiden keamanan. Kemudian kurangnya pelatihan dalam menangani event ekstrim tsunami dan prosedur darurat. Kemudian ada kerentanan fisik, yaitu kurangnya kontrol akses fisik ke fasilitas dan perangkat kritis, dan juga kurangnya perlindungan terhadap ancaman lingkungan seperti kebakaran atau bencana alam, dan juga ketergantungan pada sumber daya listrik dan kurangnya redundansi atau rencana pemulihan bencana yang memadai. Penilaian kerentanan yang menyeluruh akan memberikan gambaran yang jelas tentang area mana yang perlu diperkuat dalam sistem BMKG untuk mengurangi risiko eksploitasi oleh ancaman yang teridentifikasi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan ini, BMKG dapat meningkatkan ketahanan dan kemampuan sistem manajemen bencana tsunami dalam menghadapi event ekstrim. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, ada risk evaluation, yaitu evaluasi risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan ada dampak dari ancaman yang telah diidentifikasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi tingkat risiko yang dihadapi BMKG dalam menghadapi event ekstrim, seperti tsunami pada Pulau X. Kemudian di sini ada beberapa risikonya. Yang pertama dari frekuensi tsunami, yaitu kejadian tsunami historis, pola dan juga pola aktivitas seismik yang memiliki kemungkinan tinggi dan juga dampak tinggi. Kemudian ada
selanjutnya ada risiko kekuatan gempa bumi, yang mana potensi gempa bumi yang merusak, kemudian data seismik, dan prediksi geologis. Hal ini memiliki kemungkinan sedang dan juga dampak yang tinggi. Kemudian risiko selanjutnya adalah kondisi cuaca, yaitu dampak cuaca buruk pada pengumpulan data dan proses evakuasi, kondisi cuaca ekstrim yang memperburuk dampak tsunami, dan juga memiliki kemungkinan sedang dan dampak yang tinggi. Kemudian risiko selanjutnya ada serangan cyber, yaitu ancaman serangan cyber dapat menyebabkan gangguan sistem komunikasi dan informasi yang penting untuk mitigasi dan respon terhadap bencana alam, yang memiliki kemungkinan beragam dan juga dampak yang tinggi. Dan juga ini ada beberapa rincian evaluasi risiko. Yang pertama dari frekuensi tsunami, itu analisis historis sejarah, yaitu sejarah kejadian tsunami di Pulau X akan dianalisis untuk memahami seberapa sering tsunami terjadi. Kemudian data dari kejadian-kejadian sebelumnya akan dikumpulkan dan dianalisis untuk melihat pola dan frekuensi kejadian. Kemudian selanjutnya ada pola seismik, yaitu data seismik akan diperiksa untuk mengidentifikasi pola yang mungkin menunjukkan peningkatan risiko tsunami. Kemudian pengamatan terhadap aktivitas seismik akan membantu dalam memprediksi potensi kejadian di masa mendatang. Kemudian selanjutnya ada evaluasi risiko, yaitu jika Pulau X memiliki riwayat sering terkena tsunami, risiko yang dihadapi akan lebih tinggi. Oleh karena itu, sistem peringatan dini harus lebih andal dan responsif untuk mengurangi dampak. Kemudian ada kekuatan gempa bumi, yaitu kemungkinan terjadinya evaluasi risiko harus mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan gempa bumi berkekuatan destruktif terjadi di wilayah Pulau X. Kemudian data historis tentang gempa bumi dan aktivitas seismik saat ini akan dianalisis. Selanjutnya ada data seismik dan prediksi geologis, yaitu data dari sensor seismik dan prediksi geologis akan memberikan gambaran tentang potensi ancaman ini. Aktivitas seismik yang tinggi dan prediksi gempa besar akan meningkatkan risiko tsunami. Dan selanjutnya ada langkah mitigasi, yaitu gempa bumi yang lebih kuat dan lebih sering akan memerlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih ketat dan sistem monitoring yang lebih canggih. Dan selanjutnya ada di serangan cyber, yaitu ancaman serangan cyber. Yang pertama itu ada ancaman serangan cyber dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem informasi dan komunikasi yang penting untuk mitigasi dan respon terhadap bencana alam. Misalnya, serangan cyber bisa menyebabkan kebocoran data, kemudian gangguan pada infrastruktur digital atau pencurian informasi penting. Kemudian selanjutnya ada dampak ekstrim, yaitu serangan cyber yang sukses dapat mengakibatkan kerusakan luas pada sistem informasi dan juga kehilangan data yang vital dan juga gangguan operasional dan bahkan menghambat proses evakuasi dan mitigasi saat terjadi bencana alam. Kemudian ada perencanaan mitigasi, yaitu melakukan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi celah keamanan yang mungkin dieksploitasi oleh penyerang, serta menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, seperti penggunaan sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan akses terbatas berdasarkan peran pengguna. Dengan mempertimbangkan frekuensi tsunami, kekuatan gempa bumi, dan keadaan cuaca, BMKG dapat mengevaluasi risiko secara komprehensif dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi dampak potensial dari event ekstrim seperti tsunami. Analisis ini membantu dalam menentukan prioritas tindakan mitigasi, alokasi sumber daya, dan pengembangan rencana tanggap darurat yang dapat memastikan keselamatan masyarakat dan kelangsungan operasional BMKG. Evaluasi risiko yang komprehensif ini akan mendukung perencanaan kebijakan keamanan jaringan untuk integrasi teknologi low orbit satellite dalam sistem manajemen event ekstrim tsunami BMKG. Selanjutnya, di poin selanjutnya boleh di next. Oke, poin selanjutnya ada prioritas risiko dan strategi mitigasi. Dengan mengutamakan mitigasi pada serangan cyber yang memiliki dampak tinggi dan risiko frekuensi tsunami yang tinggi, BMKG dapat memastikan sistem manajemen bencana tsunami lebih tangguh dan responsif terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Selain itu, pemeliharaan infrastruktur, monitoring, dan perencanaan respon terhadap gempa bumi dan kondisi cuaca juga menjadi prioritas untuk menjaga efektivitas sistem secara keseluruhan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu dari ancaman serangan cyber yang memiliki prioritas risikonya tinggi. Kemudian untuk strategi mitigasinya, yang pertama melakukan audit keamanan rutin dan memperbarui sistem dengan patch keamanan terbaru. Kemudian menerapkan kebijakan keamanan yang ketat seperti autentikasi dua faktor dan penggunaan kata sandi yang kuat. Kemudian membentuk tim respons keamanan cyber yang siap bertindak cepat saat terjadi serangan. Kemudian poin keduanya yaitu frekuensi tsunami yang memiliki prioritas tinggi.
Dan juga ada beberapa strategi mitigasinya, yaitu meningkatkan keandalan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak, kemudian memperkuat infrastruktur monitoring seperti seismograf, radar, dan satelit cuaca. Kemudian mengadopsi teknologi analisis data yang canggih untuk memprediksi yang lebih akurat. Kemudian poin selanjutnya adalah kekuatan gempa bumi yang memiliki prioritas risiko sedang dan juga untuk strategi mitigasinya yang pertama meningkatkan sistem monitoring dan peringatan untuk respon yang lebih cepat. Kemudian yang kedua mengoptimalkan pemeliharaan perangkat monitoring dan memperbarui peralatan sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga mengembangkan protokol evakuasi dan tanggap yang lebih efektif. Kemudian poin selanjutnya adalah kondisi cuaca yang memiliki prioritas sedang dan juga untuk strategi mitigasinya, yang pertama memperkuat jaringan komunikasi untuk memastikan transmisi data tetap stabil dalam kondisi cuaca buruk. Kemudian mengadopsi teknologi radar dan satelit cuaca yang lebih canggih untuk pemantauan yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga melakukan pelatihan reguler kepada staf untuk respon yang cepat dan tepat saat kondisi cuaca memburuk. Untuk phase 3 akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya izin ambil ahli. Boleh next ke slide selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya ke fase Network Security Policy Design, di mana kami akan pertama akan langsung mengomongkan kontrol kebijakan keamanan jaringan, di mana ada empat, ada organisasi, manusia, teknologi, dan fisik, di mana untuk organisasi eh, harus adanya pembangunan kebijakan untuk mencakup proses pengembangan kebijakan keamanan yang komprehensif, yang bertujuan untuk menetapkan aturan dan prosedur yang diperlukan untuk menjaga keamanan infrastruktur low orbit satellite BMKG. Lalu ada pelatihan kesadaran juga untuk organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelatihan rutin tentang ancaman keamanan dan langkah-langkah pencegahan kepada seluruh anggota tim BMKG. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang risiko keamanan yang mungkin terjadi dan cara menghadapinya. Lalu ada kedua, ada manusia, di mana ada pelatihan kesadaran keamanan, di mana aspek manusia mencakup pelatihan kesadaran keamanan yang diberikan kepada semua anggota tim BMKG. Ini mencakup pemahaman tentang teknik serangan seperti phishing, social engineering, dan pentingnya mengikuti prosedur keamanan yang ditetapkan. Lalu juga untuk manusia juga perlu dilakukan pemeriksaan latar belakang. Bagian ini untuk memperhatikan keamanan yang terkait dengan karyawan atau individu yang memiliki akses sensitif ke data penting. Lalu ada teknologi, ada enkripsi end-to-end, di mana teknologi ini digunakan untuk memastikan semua data komunikasi antara BMKG dan low orbit satellite ini dienkripsi end-to-end. Hal ini bertujuan untuk mencegah intersepsi data oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu ada anti-jamming dan anti-spoofing, di mana teknologi ini dirancang untuk melindungi komunikasi satelit dari gangguan dan pemalsuan data. Anti-jamming digunakan untuk melawan upaya gangguan sinyal, sementara anti-spoofing menghalangi upaya pemalsuan identitas. Lalu ada sistem deteksi intrusi, di mana teknologi deteksi intrusi ini digunakan untuk memonitor jaringan secara real time dan merespons ancaman dengan cepat. Lalu ada kontrol kebijakan terakhir yaitu fisik, di mana ada pengamanan lokasi. Di ini berkaitan dengan langkah-langkah pengamanan pada lokasi fisik fasilitas yang terlibat pada manajemen low orbit satellite, seperti pemasangan CCTV, alarm, dan kontrol akses fisik seperti kartu akses dan biometrik. Lalu ada teknologi teknologi deteksi intrusi fisik, di mana teknologi ini digunakan untuk memantau dan melindungi fasilitas dari akses yang tidak sah secara fisik, seperti upaya untuk masuk ruangan yang memiliki batas batas akses. Lalu ada rencana pemulihan bencana, di mana ini juga mencakup pengembangan dan pengujian rencana pemulihan bencana secara berkala untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi kejadian yang tak terduga, seperti eh, tsunami. Lalu ada pemeliharaan rutin. Ini mencakup pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur fisik untuk memastikan keandalan dan keamanan operasional yang berkelanjutan dari aspek fisik ini. Lalu kita bisa lanjut ke poin selanjutnya adalah perancangan kebijakan keamanan jaringan itu sendiri, di mana kita harus pertama kali harus mengidentifikasi risiko utamanya. Pertama tentunya ada serangan cyber, di mana ancamannya adalah serangan cyber seperti akses tidak sah, malware, ransomware, serangan DDoS, eksploitasi kerentanan, perangkat lunak, atau eksploitasi jaringan komunikasinya. Kita bisa melakukan tindakan pencegahan yang kita bisa lakukan adalah untuk mengimplementasi kebijakan akses yang ketat dengan prinsip least privilege, penerapan firewall dan sistem deteksi intrusi IDPS untuk mendeteksi dan merespons serangan cyber, lalu ada pembaruan dan pemeliharaan rutin perangkat lunak dan sistem operasi untuk mengatasi kerentanan. Lalu ada kegagalan sistem,
Risiko selanjutnya di mana memiliki ancaman kerusakan perangkat keras, bak perangkat lunak, dan peralatan yang sudah rusak. Tindakan pencegahannya bisa kita melakukan pelaksanaan permainan rutin dan pemantauan kondisi perangkat keras, penggunaan perangkat lunak yang andal dan pembayaran terkini, dan juga pengujian reguler untuk mendeteksi dan memperbaiki bak perangkat lunak. Lalu ada risiko selanjutnya adalah kesalahan manusia, di mana ancamannya adalah salah interpretasi data, konfigurasi sistem yang salah, dan praktik keamanan yang buruk dan kurangnya pelatihan. Itu kita bisa melakukan tindak pencegahan di mana pelatihan rutin bagi staf BMKG tentang pengenalan serangan dan praktik keamanan yang terbaik. Lalu juga untuk mengimplementasi prosedur operasional standar dan verifikasi ganda untuk mengurangi kesalahan manusia. Lalu ada ancaman lainnya yang bisa mungkin ada intersepsi data, jamming, spoofing sinyal, atau akses tidak sah oleh pengguna internal dan bencana alam. Tindakan pencegahan yang kita bisa lakukan adalah penggunaan enkripsi end-to-end untuk semua data yang ditransmisikan antara low orbit satellite dan pusat data. Lalu juga ada implementasi teknologi anti-intersepsi dan deteksi intrusi untuk mengatasi ancaman jaringan. Dan yang terakhir ada pengembangan dan pengujian rencana pemulihan bencana secara berkala. Boleh next? Nah, dari identifikasi risiko yang kita buat tadi, kita bisa membuat kebijakan keamanan. Pertama, ada kebijakan keamanan untuk enkripsi data. Ancaman yang diatasi oleh hal ini adalah untuk eh, me- eh, hal-hal yang terjadi dalam interaksi data dan akses tidak sah oleh pihak luar. Nah, kewajiban yang dilakukan untuk kebijakan ini adalah untuk menggunakan metode enkripsi yang kuat dan yang terpercaya pada data yang eh, ditransmisikan atau disimpan. Lalu larangannya adalah tidak boleh mentransmisikan atau menyimpan data tanpa inskripsi, dan yang diperbolehkan adalah penggunaan EIS 256 untuk data pada istilah panjang, tapi harus menggunakan TLS untuk data yang ditransmisikan melalui jaringan dan enkripsi data sensitif. Lalu selanjutnya ada kebijakan pelatihan keamanan, di mana ini akan mengatasi kesalahan manusia dan praktik keamanan yang buruk, di mana semua staf diwajibkan untuk mengikuti pelatihan keamanan yang rutin yang mencakup pemahaman tentang serangan cyber dan praktik keamanan, lalu memiliki larangan em, tidak boleh mengabaikan pelatihan keamanan atau tidak memperbarui pengetahuan tentang serangan, dan diperbolehkan untuk pelatihan pemahaman tentang phishing, social engineering, penggunaan kata sandi kuat, kebijakan akses, dan prosedur penanganan insiden. Lalu ada kebijakan ketiga, pemantau dan deteksi intrusi, di mana untuk mengatasi ancaman serangan cyber seperti malware, ransomware, dan serangan DDoS, di mana memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan sistem pemantauan dan deteksi intrusi yang aktif dan terkini. Lalu tidak boleh mengabaikan atau menonaktifkan sistem pemantauan dan deteksi intrusi sebagai larangannya, dan diperbolehkan untuk memonitor dan mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti malware, ransomware, dan serangan DDoS. Lalu ada kebijakan akses dan otorasi sebagai kebijakan yang keempat, di mana hal ini dilakukan untuk mengatasi ancaman akses yang tidak sah dan penyalahgunaan hak akses, di mana diwajibkan untuk menerapkan kebijakan akses berdasarkan prinsip least privilege dan mengelola otorisasi secara terpusat. Lalu juga dilarang untuk tidak boleh memberikan hak akses yang tidak perlu atau mengabaikan manajemen otorisasi. Namun, staf juga diperbolehkan untuk memberikan akses yang diperlukan sesuai tugas, mengelola hak akses melalui EIM, dan melakukan audit hak akses secara teratur. Lalu selanjutnya ada kebijakan pengujian keamanan reguler, di mana hal ini dilakukan untuk mengatasi ancaman kerentanan perangkat perangkat lunak dan sistem, di mana staf diwajibkan untuk melakukan eh, pengujian keamanan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan, lalu dilarang untuk mengabaikan atau menunda pengujian keamanan, dan diperbolehkan untuk melakukan penetrasi testing, audit keamanan, dan evaluasi perangkat lunak, sistem, dan konfigurasi keamanan secara berkala. Lalu ada pemantauan dan evaluasi kebijakan maaf, ada yang skip, ada rencana pemulihan bencana sebagai kebijakan salah satu kebijakan keamanan yang memiliki kegunaan untuk mengatasi ancaman bencana alam dan kejadian darurat lainnya seperti yang tsunami, seperti yang kita bilang sebelumnya, di mana diwajibkan untuk mengembangkan dan menguji rencana pemulihan bencana secara berkala.
tidak boleh, larangannya adalah tidak boleh mengabaikan atau tidak memperbarui rencana pemulihan bencana dan diperbolehkan untuk pengembangan rencana pemulihan yang mencakup berbagai skenario dan pengujian secara teratur. Lalu ada kebijakan keamanan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi kebijakan keamanan itu sendiri. Ini dilakukan untuk jika ada perubahan lingkungan atau teknologi yang dapat mempengaruhi keamanan pada BMKG. Untuk yang diwajibkan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan keamanan. Larangannya tidak boleh mengabaikan atau tidak merevisi kebijakan keamanan yang tidak lagi efektif. Dan terakhir adalah untuk diperbolehkannya adalah pemantauan kepatuhan, analisis tren, evaluasi efektivitas, langkah keamanan, dan juga revisi kebijakan jika diperlukan. Mungkin untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada rencana implementasi pada fase pertama yaitu perencanaan dan persiapan. Yang pertama identifikasi sumber daya yang memiliki keahlian dalam keamanan jaringan, enskripsi, dan manajemen resiko. Lalu pastikan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk implementasi kebijakan keamanan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan rencana implementasi. Susun rencana implementasi detail yang mencakup semua langkah implementasi, timeline, dan anggaran yang telah disetujui. Kemudian identifikasi potensi hambatan yang mungkin terjadi selama implementasi, dan merencanakan mitigasi risiko yang sesuai. Tentukan bagaimana proses pengadaan akan dilakukan, apakah melalui pembelian perangkat atau menggunakan layanan penyewaan yang disediakan oleh pihak ketiga. Pada fase kedua yaitu penerapan kebijakan keamanan dasar. Yang pertama, implementasi enkripsi data. Install dan konfigurasikan alat enskripsi seperti AS256 untuk data pada istilah panjang dan TLS untuk data yang ditransmisikan melalui jaringan. Pastikan bahwa semua data yang ditransmisikan antara line of sight dan pusat data dienkripsi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, penerapan mekanisme autentikasi atau otorisasi. Implementasikan sistem autentikasi multifaktor untuk memastikan bahwa akses ke sistem hanya diberikan kepada entitas yang sah. Terapkan kontrol akses berbasis peran untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, instalasi solusi mitigasi DDoS dan sistem pemantauan jaringan untuk melindungi sistem dari serangan denial of service yang mungkin terjadi. Dan implementasikan sistem pemantauan jaringan yang aktif dan terkini untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan cyber. Pada fase 3 yaitu pengujian dan validasi. Yang pertama, pengujian solusi keamanan. Lakukan pengujian menyeluruh terhadap semua solusi keamanan yang telah diimplementasikan. Kemudian melakukan uji penetrasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Yang kedua, validasi hasil pengujian. Evaluasi hasil pengujian untuk memastikan bahwa semua solusi berfungsi dengan baik. Kemudian lakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil pengujian. Kemudian pada fase keempat yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama yaitu pelatihan staf. Sediakan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan keamanan baru yang diimplementasikan dan prosedur yang harus diikuti. Lakukan sesi pelatihan khusus untuk tim teknis mengenai manajemen dan respons terhadap insiden keamanan. Yang kedua, pengembangan tim respons insiden. Latih tim respons insiden yang siap merespon dan mengatasi ancaman keamanan dengan cepat dan efektif. Sediakan SOP untuk respon insiden yang dapat diikuti oleh tim respons incidents. Pada fase kelima yaitu implementasi penuh dan pemantauan. Yang pertama, pelaksanaan penuh kebijakan keamanan. Semua kebijakan keamanan telah direncanakan selama fase sebelumnya. Pastikan bahwa semua perangkat keras dan lunak berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditetapkan. Yang kedua, pemantauan berkelanjutan, yaitu pemantauan terhadap jaringan dan data untuk mendeteksi ancaman yang mungkin timbul. Gunakan umpan balik dan
hasil pemantauan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan keamanan secara terus-menerus. Selanjutnya itu strategi kepatuhan dan pemantauan berbasis kebijakan keamanan. Yang pertama ada audit internal, melakukan audit secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Kemudian selanjutnya itu kepatuhan terhadap regulasi, yaitu memastikan bahwa kebijakan keamanan sesuai dengan regulasi dan standar industri yang relevan, termasuk peraturan perlindungan data, keamanan cyber, dan kepatuhan terhadap aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh badan regulasi yang berlaku. Yang kedua yaitu pemantauan. Pemantauan secara real time menggunakan alat yaitu Security Information and Event Management untuk mendeteksi anomali dan insiden keamanan secara cepat. Selanjutnya itu respon insiden yang mengembangkan dan menguji rutin prosedur respon insiden untuk memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap ancaman keamanan. Selanjutnya laporan dan evaluasi yang melakukan laporan rutin mengenai status keamanan, jaringan, dan insiden yang terjadi kepada manajemen. Yang ketiga, studi kasus implementasi kebijakan keamanan LOS, yaitu studi kasus pertama serangan DDoS pada jaringan LOS. Latar belakang BMKG mengalami serangan DDoS yang signifikan, yang menyebabkan gangguan operasional. Responnya yaitu aktifkan solusi mitigasi DDoS dan lakukan penilaian risiko ulang. Tambahkan lapisan perlindungan tambahan dan tingkatkan pelatihan staf terkait ancaman. Hasil kebijakan baru berhasil mencegah insiden serupa terjadi di masa depan dan meningkatkan pemantauan jaringan. Kemudian studi kasus kedua yaitu kebocoran data sensitif. Latar belakangnya, BMKG mengalami kebocoran data karena akses tidak sah ke sistem LS. Responnya tinjau dan perbarui kebijakan kontrol akses dan lakukan audit keamanan untuk mengidentifikasi untuk menutup kerentanan. Hasilnya, kebijakan baru berhasil mencegah insiden serupa terjadi di masa depan dan meningkatkan pemantauan jaringan. Kemudian yang keempat, studi kasus implementasi kebijakan keamanan LS. Yang pertama itu program pelatihan, untuk sediakan program pelatihan untuk semua karyawan. Kemudian lakukan kampanye kesadaran keamanan secara berkala dan adakan simulasi insiden keamanan secara berkala untuk melatih tim respons insiden dan menghadapi situasi sebenarnya. Saya kembalikan ke teman saya. Oke, dari beberapa paparan dari teman-teman saya, dapat kita simpulkan dengan akhiran bahwa implementasi teknologi low orbit satellite atau kita singkat LOS dalam sistem manajemen bencana tsunami BMKG memerlukan identifikasi aset kritis, penerapan kebijakan keamanan berlapis, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta strategi kepatuhan dan pemantauan yang ketat. Dengan langkah-langkah ini, BMKG dapat memastikan deteksi, analisis, dan peringatan dini tsunami yang akurat dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Baik, sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf bila ada kesalahannya.